Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Sari dengan nomor NIM 0101912156, program studi S1 Manajemen Reguler B semester 4 dari Universitas Nasional Pasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Wala R. Uni SPMM. Nah, soal yang pertama adalah apa yang dilakukan jika perusahaan mengalami kekurangan sumber dana perusahaan. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengajukan proposal usaha atau mengajukan tawaran untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dilakukan dengan mengirimkan proposal kerjasama kepada instansi pemerintah maupun pemilik modal lain untuk ikut berinvestasi. Selanjutnya adalah meminjam kepada bank. Bank adalah pihak yang bisa diandalkan untuk memperoleh tambahan modal jika investor maupun orang terdekat kita tidak memiliki kemampuan untuk membantu kita dalam hal keuangan. Jika memutuskan untuk melakukan pinjaman modal kepada bank, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memiliki jaminan yang bisa diajukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman. Yang kedua, memiliki laporan keuangan yang baik sejak awal usaha. Yang ketiga adalah menyerahkan daftar aset yang bisa dinilai oleh bank sebagai kelayakan untuk mendapatkan pinjaman dengan nominal yang sesuai. Yang selanjutnya adalah menggunakan sistem pre-order. Sistem pre-order ini bisa dilakukan oleh bisnis yang cenderung dinamis, terbatas, dan tidak memiliki mata rantai distribusi yang panjang. Dengan menggunakan sistem ini, modal yang didapatkan berasal secara langsung dari konsumen yang menginginkan prioritas untuk mendapatkan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Menggunakan sistem pre-order memang terkesan mudah, namun memiliki resiko sendiri, terlebih jika barang yang dijanjikan tidak bisa diberikan tepat waktu. Nah, soal yang kedua adalah apa arti 2/10 N/30? Arti istilah 2/10 N/30. Jangka waktu pembayaran biasanya dinyatakan dalam faktur dengan istilah berikut. Angka 2 menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan penjual, berarti 2%. Nah, angka 10 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. Jadi pembeli akan menerima diskon sebesar 2% jika melunasinya dalam 10 hari. Nah, N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Jadi pembeli harus melunasi piutangnya selama 30 hari. Yang ketiga adalah membuat aging schedule of receivable. Pada tabel tersebut terdapat PT Sumber Lancar dan PT Lancar Jaya. Nah, syarat kredit kedua perusahaan tersebut adalah 2/10 N/60. Jadi, pembeli harus membayar selama 10 hari jika ingin mendapatkan diskon sebesar 2%, dan pembeli harus melunasinya selama 60 hari. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa manajemen piutang PT Sumber Lancar kurang baik karena proses pembayaran ada yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sedangkan PT Lancar Jaya termasuk baik dalam mengatur manajemen piutangnya karena sebelum waktu yang ditentukan untuk melunasinya, pembeli dari PT Lancar Jaya sudah melunasinya pada hari ke-45. Selanjutnya adalah yang nomor 4. Berapakah tingkat inflasi saat ini? Berikan sumber saudara mendapatkan tingkat inflasi tersebut dalam bentuk screenshot. Kemudian, apakah layak kita berinvestasi? Di sini saya mendapatkan sumbernya dari bps.go.id atau Badan Pusat Statistik. Pada Februari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,06. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami inflasi dan 34 mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,12% dengan IHK sebesar 106,72
dan terendah terjadi di Tasikmalaya dan Sumeneb, masing-masing sebesar 0,02% dengan IHK masing-masing sebesar 103,88 dan 105,52. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitolis sebesar 1,55% dengan IHK sebesar 107,33 dan terendah terjadi di Malang dan Tarakan masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 104,08 dan 104,27. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,07%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36%, kelompok kesehatan sebesar 0,19%, kelompok transportasi sebesar 0,30%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,28%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14%. Sementara, kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender Januari-Februari 2021 sebesar 0,36%, dan tingkat inflasi tahun ke tahun Februari 2021 terhadap Februari 2020 sebesar 1,38%. Komponen inti pada Februari 2021 mengalami inflasi sebesar 0,11%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari-Februari 2021 sebesar 0,25%, dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun Februari 2021 terhadap Februari 2020 sebesar 1,53%. Yang terakhir adalah nomor 5, yaitu jelaskan dalam dunia industri bebas. Pilihkan contohnya pengaturan persediaan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Pada contoh kali ini saya memilih perusahaan manufaktur. Seperti kita ketahui pada perusahaan manufaktur, jenis inventory terdiri dari material dalam proses atau work in process dan barang jadi. Untuk melakukan pengelolaan persediaan, perusahaan manufaktur dapat melakukan langkah-langkah berikut. 1. Lakukan klasifikasi inventory. Perusahaan memilah persediaan dalam berbagai jenis. Ada beberapa cara untuk memilah atau mengklasifikasi, misalnya dari perspektif akuntansi, inventory dibedakan dalam jenis inventory, persediaan bahan baku atau raw material berasal dari pemasok, persediaan barang dalam proses atau setengah jadi atau work in process, dan persediaan barang jadi atau finished goods. Langkah yang kedua adalah mengatur batas minimum persediaan. Buat manajemen persediaan menjadi lebih mudah dengan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus dimiliki setiap saat. Idealnya, jika memesan barang dalam jumlah yang cukup agar persediaan tidak melebihi tingkat minimum yang sebelumnya telah ditentukan. Tingkat minimum persediaan akan bervariasi berdasarkan produk, tergantung pada seberapa cepat produk tersebut terjual dalam lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan barang yang expired atau barang hilang dan rusak. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip FIFO atau first in, first out. Prinsip ini berarti stok yang pertama kali masuk dan menjadi stok terlama wajib dijual terlebih dahulu, sementara stok terbaru menjadi yang terakhir. Cara ini penting agar produk tidak mudah rusak dan mudah dikontrol. Produk yang selalu disimpan di bagian belakang akan membuat produk tersebut lebih cepat usang, sehingga daya jualnya pun menurun. Yang selanjutnya adalah cek inventaris.
Berikut adalah beberapa metode audit inventaris yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah inventaris fisik. Inventaris fisik berarti menghitung seluruh persediaan sekaligus. Banyak bisnis melakukan ini pada akhir tahun karena terkait dengan akuntansi dan persiapan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Cara terakhir yang sering disepelekan, padahal tidak kalah penting dari cara lainnya adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok. Bukan hanya beramah tamah, ini juga tentang komunikasi yang baik. Contohnya, biarkan pemasok tahu kapan kita mengharapkan peningkatan penjualan, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan perencanaan produksi. Mintalah mereka memberitahu ketika kita ada produk tertentu yang tidak dapat mereka kirim dengan cepat, sehingga kita dapat menunda waktu produksi dan promosi untuk produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.